Agam Muhammad dan Rizky Agam, anak Ilyas Abdurrahman, 48, bos rental yang tewas ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut, akhirnya diperlihatkan tampang tersangka. Hal itu saat Agam Muhammad dan Rizky Agam diperiksa Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal, pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025, malam. Diketahui oknum TNI AL yang jadi tersangka kasus tewasnya bos rental yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KL Kaba. Sempat diperlihatkan fotonya, bahwa sudah ditahan juga, ujar Agam Muhammad, mengutip Kompas.com. Ketika ditanya lebih lanjut, Agam membenarkan bahwa 3 orang yang diperlihatkan adalah oknum yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Namun, ia menyatakan tidak ada pertemuan langsung atau konfrontasi dengan ketiga tersangka yang disebut sudah ditahan. Enggak, hanya dilihatkan fotonya saja, kata Agam. Agam juga mengungkapkan bahwa pihak TNI AL berjanji untuk mengawal proses hukum agar kasus ini dapat segera terselesaikan. Namun, ketika ditanya mengenai sanksi terhadap ketiga oknum tersebut, Agam menyebut tidak ada janji spesifik dari pihak TNI AL. Diberitakan sebelumnya kejadian naas itu terjadi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dini hari, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas tertembak, sementara seorang lainnya RM, 60, mengalami luka tembak. Menurut keterangan, awalnya bos rental dan rombongan mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental. Mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area KM 45. Dan terjadilah penembakan maut. Diketahui 2 di antara para tersangka merupakan anggota pasukan elit Komando Pasukan Katak, Kopaska, TNI AL, mengutip tribunjakarta.com. Sedangkan seorang lainnya anggota Kribontang yakni kapal tanker milik TNI AL. Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepalaba saat ini dalam pemeriksaan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polda Banten. Hasil pemeriksaan terkini, diketahui hanya 1 dari 3 oknum TNI AL itu yang melakukan penembakan. Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista mengatakan, 1 oknum TNI AL itu menembak 2 korban. Ya, jadi yang melakukan penembakan itu adalah 1 orang, nembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi, kata Samista. Samista mengungkapkan, berdasarkan penelusuran CCTV, sempat terjadi keributan sebelum penembakan terjadi. Selalu bawa Senpi salah satu tersangka kasus penembakan yang tewaskan bos rental yakni Sertu AA, oknum TNI AL. Sertu AA rutin membawa senjata api kemanapun dirinya pergi. Hal itu tak terlepas dari statusnya yang juga bertugas sebagai ajudan, sehingga senjata apinya pun melekat. Panglima Koarmada Laksamana Madya TNI Denny Hendrata mengatakan, senjata api yang dibawa Sertu AA pada saat terlibat dalam kasus penembakan ini merupakan inventaris TNI AL. Senjata itu senjata inventaris yang melekat, karena jabatan dari AA itu adalah ADC. Nah, ADC ini ajudan, kata Denny di Markas Koarmada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Denny menyebut, berdasarkan standar operasional seorang ajudan, yang bersangkutan diwajibkan membawa senjata api kemanapun. Sertu AA pun dipastikan memiliki dokumen lengkap terkait kepemilikan senjata api itu. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah sop, senjata itu melekat. Kemudian, tadi sudah dijawab ya bahwa ini sudah ada sopnya itu tadi. Ada surat perintahnya segala macam. Kemudian ya tentu bukan senjata rakitan, ungkap Denny. 3 anggota TNI AL yang terlibat penembakan bos rental mobil di res area Jalan Tol Tangerang, Merak diduga melakukan tindakan penembakan karena dikeroyok. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya 1 orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil.
Tiga anggota TNI AL yang terlibat tersebut berinisial Sertu A, Sertu RH, dan KL Kaba. Ketiganya sudah berbagi peran dalam kasus penggelapan mobil rental Honda Brio dari usaha rental mobil Makmur Jaya di Tangerang. Panglima Komando Armada Laksamana Madya Denny Hendrata dalam konferensi pers di kantornya Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, mengatakan, 2 dari 3 anggota TNI AL yang terlibat penembakan terhadap bos rental mobil Ilyas Abdurrahman merupakan anggota Kopaska. Kalau bicara satuan, 3 orang itu 2, di antaranya, dari Satuan Kopaska Armadai, kata Panglima Koarmadari, Laksamana Madya Denny Hendrata. Kopaska merupakan singkatan dari Komando Pasukan Katak, yang merupakan unit khusus elit milik TNI AL. 1 orang anggota TNI AL lainnya berasal dari kapal tanker milik TNI AL. Menurut Laksamana Madya Denny Hendrata, ketiga anggota aktif TNI AL tersebut terlibat langsung dalam penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman dan rekannya, Ramli, di depan gerai Indomaret di res area tol Tangerang Merak. Denny Hendrata memaparkan, sebelum peristiwa penembakan, Sertu A, Sertu RH, dan LKB sempat dikeroyok oleh belasan orang. Belasan orang tersebut merupakan rekan-rekan Ilyas Abdurrahman, yang kala itu tengah melakukan pengejaran terhadap Honda Brio miliknya yang digelapkan. Ketika tiba di res area tol Tangerang Merak, Ilyas Abdurrahman melihat Honda Brio miliknya terparkir di depan Indomaret. Ilyas Abdurrahman lantas berusaha mengambil kembali mobil miliknya. Keributan antara Ilyas Abdurrahman dan rekan-rekan dengan anggota TNI AL terjadi dan berujung penembakan. Sertu AA, Sertu RH, LKB di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh 15 orang tak dikenal oleh orang tidak kenal di res area tol Tangerang Merak, ucap Denny Hendrata. Denny Hendrata menjelaskan anggota TNI AL merasa telah membeli Honda Brio tersebut. Insiden berpangkal pada pembelian mobil. Dalam insiden itu, diakui salah satu anggota melakukan penembakan mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka, kata Denny. Kini tengah diperiksa oleh Puspomal. Siapapun anggota kami, jika terbukti bersalah kami akan tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku di TNI, imbunya. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin Yusuf mengatakan akan ada tersangka baru dalam kasus penembakan dan penggelapan mobil milik Ilyas Abdurrahman alias Ia, 48. Bos rental mobil tersebut diketahui meninggal dunia setelah ditembak oknum anggota TNI AL di res area KM 54 Tol Tangerang Merak. Saat ini polisi telah menetapkan 2 warga sipil sebagai tersangka, sementara 3 pelaku lainnya ditangani Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Kompol Arif Nazarudin Yusuf mengatakan pelaku lainnya sedang dalam pengejaran polisi. Ada potensi tersangka baru. Red, saya katakan ada sesuai dengan peranan yang diperoleh penyidik. Masih diburu, perannya dalam rangkaian dugaan pasal 372 atau penggelapan, kata Kompol Arif Nazarudin Yusuf kepada wartawan, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Sejauh ini, dalam kasus penggelapan mobil sewaan itu, polisi telah menangkap 2 tersangka yakni Ajat Supriyatna alias AS, 29, selaku penyewa dan Is, 39, sebagai penadah yang menjual mobil itu ke oknum prajurit TNI. Ditangani Polresta Tangerang, 2 tersangka sudah kami tahan. Inisialnya AJ dan Is, kata dia. Yang AJ perannya dia menyewa kendaraan milik almarhum. Dia menggunakan identitas yang patut diduga bukan identitas sebenarnya. Satu lagi, Is, dia yang membeli dan menjual, sambung dia. Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto yang hadir dalam konferensi pers sebelumnya menyebut ada 2 orang lain berinisial RH dan I yang terlibat dalam upaya menggelapkan mobil. Diketahui kalau I merupakan orang yang menerima mobil dari Ajat. Setelah itu, menyerahkan mobil kepada RH dengan harga beli senilai 23 juta rupiah. Lalu, mobil yang telah dibeli RH itu diserahkan lagi kepada Is untuk dijual ke prajurit TNI AL. Harganya sudah naik, dinaikkan menjadi 40 juta rupiah saat dijual kepada prajurit TNI AL inisial A.
Nah, jadi itu proses daripada penggelapan rangkaian yang tadi saya sampaikan. Sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL. Jelasnya. Di mana saat kejadian, AA berniat membawa mobil tersebut untuk ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari situ, karena alat GPS yang sudah tidak berfungsi maka bos rental berinisiasi melakukan pencarian secara mandiri. Sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri. Sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, sampai di kilometer 45. Di Indomaret, kilometer 45, ujarnya. Disitulah terjadi upaya perampasan atau pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan, tambahnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasatreskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa.